Kayaknya error nih teman-teman. Ya udah kita report pakai HP aja. Report juga bisa dari Windows. Teman-teman bisa ke Windows G. Nanti di situ ada report. Itu Mbak Research-nya bisa tuh. Nah, ini beban komputer saya udah turun, saya udah bisa ngerekam. Ini udah tak record. Oh, oke tadi saya udah record. Cakep. Bapak bisa kita mulai? Mulai. Ya, siap, bisa Pak. Silahkan para nanti laporan dari ketua kelas. Mbak Dwi. Waduh. Signal Mbak Dwi kayaknya lagi kurang stabil deh. Oke, langsung aja Mas Haikal ambil alih deh, ketua kelas kan. Haikal, biar cepat. Ya. Pemimpin apa siapa? Saya Mas, mohon maaf. Oh, oke, sorry. Saya belum tahu connect. Oke. Tadi kan semuanya, kemungkinan saya ambil alih. Duduk siap. Gerak. Kepada pengambil apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan dimulai. Lapor angkatan 1, jumlah peserta Mendikbud. 40 orang, kurang 1 orang. Hadir 39 orang. Keterangan 1 orang masih mencoba lagi di sana. Laporan selesai. Angkatan 2 silakan. Lapor angkatan 2, jumlah peserta Mendikbud 40 orang. Lengkap. Laporan selesai. Lapor angkatan 3 jumlah peserta 40 orang, hadir 40 orang. Laporan selesai. Silakan pasukan. Gerak 4. Gerak. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Bahwasannya hari ini saya sebagai pengganti pembina apel dari Danti 1. Ya, hari ini saya langsung aja to the point langsung. Pertama pesan saya sih untuk pengecekan kelengkapan. Ada baju, ada bawahan, gesper, rambut, dan kumis. Ya, paling kalau misalkan dari saya berpesan aja semoga besok pagi ataupun besok minimal pas sudah di kelas lah gitu, di kelas sudah memakai pakaian yang sudah terencana seperti itu. Kemudian untuk rambut dan kumis kalau bisa tolong dirapikan seperti itu. Yang paling penting sih minimal sih kalau dari saya sih mungkin di malam mungkin ya kita udah lengkap, mungkin nemtek lah, mungkin minimal nemtek sama rambut seperti itu. Kalau misalkan pagi-pagi mungkin kan agak sulit kan karena tukang cukurnya lagi pada potong kambing semua gitu. Jadi ya teman-teman sih itu aja paling. Yang penting ya kita terus ada progres lah tiap ininya lah. Kita sekarang udah lengkap, kemarin kita kan belum lengkap nih, yang 112 orang tuh yang katanya senam tuh sekarang udah mulai voting 120 orang. Yang penting grafiknya ditanyakin aja. Jadi itu aja dari saya. Kemudian saya kembalikan lagi ke Pak Eka langsung ke pembacaan teks kopi deh. Ya, terima kasih. Baiklah. Baca teks Korpri perwakilannya adalah Bu Rahma ya? Ya. kami mulai. Tolong share screen. bantu ya Bu. Maaf, udah terlihat, maaf. Sudah. Ya sudah, Pak B. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan. Mulainya nggak apa-apa kan ya, kayak gitu ya? Nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan Panca Prasetya Polri. Diharap Bapak Ibu menyimak dan mengikuti dalam hati. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah
insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara, kesatuan, dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Oke, biar bisa print screen ditarik. Mohon maaf. Oke, kemudian kita langsung masuk ke agenda keempat. Ke lagu syukur. Ya mungkin kemarin 1 bait ya, mungkin sekarang 2 bait kali ya. 1 bait aja. 1 bait aja cukup. Oke, baik, 1 bait. Benar. Siap. Oke. Silakan. Izin bisa screen. Bisa screen kembali ya, Pak? Mungkin. Oke, silakan dipimpin, Mbak Rahman. Bukan, Pak. Bukan ya, maaf, siapa? Oke, gantung saya. Oke, ada yang mau memimpin? Oke, kalau nggak Pak Hekal aja langsung mimpin, Pak. Menyanyikan lagu wajib syukur. Mulai. Pertama-tama kita samakan suara dulu. Setelah hitungan keempat, 1, 2, 3, 4. Terima kasih sudah nyanyikan lagu syukur. Kemudian berikutnya izin apa namanya dari di-share-kan untuk masalah apel 1 atau apel 1 atau apel 2 gitu. Nah, sepertinya kita sudah bulat untuk memilih yang opsi yang pertama seperti itu. Jadi ya mohon dihormati saja seperti itu, karena kalau buat saya, kalau saya buka forum lagi kita ada satu aja gitu. Dia kita harap kita bisa menyesuaikan lah gitu. Ya saling backup aja lah semua gitu. Ya, kemudian mohon maaf ini untuk kelompok untuk angka satu itu besok materinya apa tidak? Ya paling besok kan kalau nggak salah kan ada materinya tuh bikin di YouTube kan sama mungkin di jam itu jam materi yang kelas. Jam mungkin. Oke, ya itu menyesuaikan masing-masing ya pokoknya yang penting kita semua bisa terus terus bisa bersama-sama gitu. Terus kemudian yang poin nomor 7 memberikan oke, saya coba sedikit bikin kalimat semangat nih. Jadi ya dari saya nih aja sih, paling mungkin di sini kita berbeda-beda gitu kan.
Kalau jujur saya sih, kalau untuk saya pribadi, kalau untuk saya di Latsar ini mungkin saya diberikan kemudahan gitu. Jadi saya sudah diberikan surat tugas, saya mengontak di fakultas masing-masing, saya diberikan jam pelonggaran gitu kan. Cuman kan mungkin banyak di sini teman-teman itu yang sudah memberikan tugas, tapi kayak sama fakultasnya ditahan-tahan gitu. Sebenarnya saya juga udah coba koordinasi juga kemarin sebagai ganti ke beberapa itu. Jadi kalau misalkan di level struktural sih sebenarnya memang di kepala penyelenggara panitianya itu kalau misalkan surat tugas udah nggak usah absen, dia bertugaskan fokus ke sini gitu kan. Tapi kan kita kan kondisinya kan berbeda-beda kan di setiap kampus gitu kan. Jadi tolong diadaptasi aja gitu. Terus kalau buat saya pribadi sih paling gini aja. Misalkan nih di kelompok saya nih ada salah satu orang nih yang tiba-tiba sampai malam sampai kampus gitu. Kan tugas kan ada 3 nih, tugas kelompok, tugas individu sama learning journal kan. Ya nggak apa-apa nanti misalkan saya nih Mas Nara misalkan dia hektik banget, nggak apa-apa Mas Nara oper aja tugasnya ke saya kerjain. Jadi nanti saya tinggal kasih ke Mas Nara tinggal ngedit aja gitu. Untuk finishing aja gitu. Ya kita sama-sama ngerti aja lah. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang pakai surat tugas sudah benar-benar bebas, ada yang belum bebas gitu ya. Kalau saya sih penting yang bebas aja gitu. Kalau saya sih itu biar kita semua bisa backup gitu. Pokoknya kalau saya sih itu aja. Jadi mungkin kita dosen ya, mungkin dia dokter plagiat dan teman-teman gitu. Yang nggak plagiat kan kita kan ngasih filenya ke teman kita, teman kita juga yang akhirnya yang finishing yang edit gitu. Ya pokoknya kayak kita di ospek aja dulu di SMA di kuliah gitu. Yang penting beres lah gitu. Ya paling itu aja lah pokoknya saling backup aja gitu kan. Tapi juga kalau misalkan tiba-tiba kita lagi free, teman kita tiba-tiba lagi suruh uji mahasiswa, ya kita backup aja kerjaan teman kita. Kan kalau learning journal tuh kayaknya nggak bisa di backup karena itu kan suara kita sendiri kan, jadi nggak bisa gitu. Kalau misalkan kayak apa namanya tugas apa yang video atau itu mungkin bisa di backup sih. Jadi kalau saya sih itu aja cukup ya. Ini udah menunjukkan jam 7.48 ya. Mungkin teman-teman 2 orang aja kali mungkin ada yang ngasih komentar aja biar pas jam 8 ya. Terima kasih. Boleh izin bertanya kemarin? Siap. Ini mengenai name tag, kita ada kriterianya nggak sih? Mungkin harus persegi atau boleh apa atau boleh lain atau harus warna hitam atau Begini aja nih Mas, kayaknya. Itu harus seperti itu ya? Iya, oke. Apa namanya banyak kan begini sih. Cocok Mas, itu oke. Iya. Kalau yang dibilang Pak Hekal nih pakai magnet nih. Ya itu pokoknya gitu. Yang misalkan bentuknya apa itu nggak diperbolehkan. Kalau apa kayaknya standarnya begini sih Mas kayaknya. Iya standarnya begini. Terus mengenai apa pin korpi kita harus punya ya wajib ya? Ya cuman nggak usah dipakai kayaknya sih Mas. Depan kan udah. Sampai nanti mungkin pas di on kampus aja. Pak Daki, boleh tanya? Ya. Untuk masalah ini mungkin ada satu concern yang harus disamakan persepsinya untuk masalah rambut ya. Ini kan rambut kita nggak tahu nih untuk rambutnya mau gimana kan? Kalau misalkan sama semua, apakah mau ditipiskan seperti punya Pak Daki atau gimana? Ya kalau saya sih sebenarnya cukup santai ya. Maksudnya saya ngomong di sini kan juga karena dibimbing jadi pembina kan. Sebenarnya saya juga mungkin ada opini pribadi saya di sini. Tapi kalau dari saya sih ya standar minimal tentara mungkin kali ya. Kalau gini kan mungkin terlalu tipis kali ya gitu kan. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang punya referensi foto tentara yang paling gondrong gitu ya kayak gitu aja. Pak Zul, kalau boleh saya nambahin. Ya. Berhubung saya familiar, itu nama cukurannya cukuran 321. Jadi 3 di depan, 2 di samping, 1 sisanya semua. Itu kalau paling aman dan saya yakin itu Pak Dian bakal super oke. Karena memang taruna seperti itu. Izin pendapat Bapak Ekal Pak Zulfikar. Kalau yang disampaikan Pak Zulfikar itu Pak Ahmed tadi 321 itu rapi, benar itu. Kemarin kan Pak Dian menyampaikan 1 cm. Kalau orang yang pendidikan itu biasanya gundul pontos 1 cm. Cuman kalau dinas hadian biasanya 321 itu yang disebut rapi. Mungkin seperti Pak Ahmed tadi, 321 itu sudah rapi. Terima kasih. Ya paling kalau pada dasarnya standar sih rambutnya nggak boleh kena kerang. Oh iya. Itu standarnya aja sih. Kalau yang wanita nggak terlalu problem ya, itu biasanya kalau pakai jilbab tuh pasti nggak dipertanyakan. Tapi ingat saya wanita tuh rambutnya juga seserah. Cuma kayaknya enggak deh, enggak nyampe lah kalau yang wanita masa diregulasi juga kayaknya enggak. Yang penting rapi aja.
Ya intinya sih untuk rambut sih yang penting kita udah potong dulu aja lah, karena kan kita udah potong dulu nih, tiba-tiba besok masih tegur, kita bilang aja, oh kita udah potong nih Pak, tapi masih tegur ya besok lagi gitu. Kalau kita udah lolos dari pendidikan pertama ya udah nggak apa, lanjut aja. Yang penting sih ya sama-sama aja lah, kalau dari saya sih yang penting itu. Karena kalau misalkan kita nggak potong rambut, nanti pasti pas Pak Dian keluarnya orang nggak ada niatan nih. Tapi kalau kita udah potong rambut tapi ternyata bukan berani, palingnya kita kan oh udah ada niat tuh potong gitu. Ini itu sih. Ya ada pertanyaan lagi kan? Satu pertanyaan lagi jam 8. Izin Pak Zul, ya. Bukan pertanyaan tapi sekedar saran aja sih. Ketika nyanyi kan itu terutama ketika menyanyikan lagu Syukur Ada Bagimu Negeri, ini masih belum ini ya satu suara. Nah mungkin saya memberikan saran bagaimana kalau pemimpinnya itu, dirijennya itu dia dia yang bernyanyi secara lugas diikuti dengan teman-teman lainnya. Jadi kelihatan suaranya dengan jelas seperti itu. Mbak Mita itu udah diajukan kemarin dan udah ditolak. Itu udah ditolak, Mbak. Bukan, maksud saya semua nyanyi, tapi yang satu bulat suara, itu adalah si pemimpinnya ini ya, pemimpinnya gitu loh, maksudnya yang memimpin dirijennya. Tapi semua tetap nyanyi gitu, diikuti dengan teman-teman yang lainnya. Karena kalau dilihat dari tadi, mungkin hanya beberapa aja ya, dan itu saut-sautan. Ya mungkin karena dari ini juga ya, sinyal ya. Jadi kesannya saut-sautan, tapi setidaknya ada satu suara yang bulat utuh gitu. Ya, makasih. Ya paling sih kalau dari saya benar kan coba ini aja. Misalnya kayak tadi kan pemimpinnya nyanyi siapa ya tadi ya? Nah itu mungkin suaranya yang memimpin itu yang nyanyinya harus jelas gitu, artinya mic-nya seperti itu atau suaranya kalau tadi kan sepertinya nggak ada ini ya, masih suaranya kurang tampil khususnya untuk si pemimpin dirijennya itu. Mbak izin, hanya kalau misalnya contohnya suara Pak Zulfikar lantang nih sendiri, terus kita yang lain tetap nyanyi dengan mikrofon yang nyala gitu, nggak di-unmute, bukannya nanti zoomnya udah automatically itu dia akan nyomot suara sana, nyomot suara sini, nyomot suara sana, nyomot suara sini, kecuali kita semua itu mute gitu Mbak. Izin Mbak, mungkin bisa untuk dirijennya nanti dipin aja bareng-bareng kita. Jadi ketika sebelum mulai dirijennya kan kita sudah tahu siapa, dia kasih aba-aba, kita pin. Jadi suara yang masuk mungkin tidak akan berubah lah ya. Ya mungkin itu ide bagus Mbak Rini ya. Atau mungkin untuk dirijen juga seperti di lapangan menggunakan kode tangan ya. Ya 3/4, 4/4 gitu. Tapi mungkin ini masalah sinyal juga akan berpengaruh. Iya benar. Bagaimanapun juga sinyal akan berpengaruh, tapi untuk pin itu rasanya mungkin dicoba ya, mungkin akan lebih baik deh rasanya. Ya nanti mungkin kita coba aja ya teman-teman ya. Iya, kita ambil yang mana yang terbaik, iya benar. Ya itu aja Pak Danki, terima kasih. Ya pokoknya hari ini saya simpulkan kembali bahwa kan udah masuk ke penutupan ya. Untuk teman-teman diharapkan nih pertama tadi saya buka catatan saya ya. Mohon izin Pak Dian udah bergabung. Ya. Yang pertama itu untuk baju, bawahan, whisper, rambut, mungkin kita harus segera membereskannya seperti itu. Ya, terus color korpri mungkin sebagai pilihan nanti seperti itu. Terus kedua itu untuk kerudung juga dan yang lain-lain juga gitu kan. Terus untuk berikutnya saya juga bahwa untuk lagu untuk besok pembacaan lagunya mungkin bisa diatur secara ritmik. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan memang ada yang teman-teman dari golongan seni rupa gitu bisa seni musik lah gitu. Bisa mungkin seperti itu begitu. Kemudian juga diharapkan untuk agenda besok juga bisa dibuat sedemikian rupa sehingga bisa berjalan lancar. Kemudian yang ketujuh ya terakhir tadi saya bilang saling backup buat teman-teman, saling backup gitu.
gitu. Itu yang penting sih menurut saya, karena kadang-kadang sih juga merasa sedih juga gitu. Ada teman-teman yang belum bebas tugas di kampus, dia bekerja sampai malam hari gitu. Untuk yang sudah bebas tugas bisa mungkin terus apa namanya bisa membantu lah minimal di tugas individunya gitu kan. Terus terakhir untuk masalah rambut ya seperti saya bilang tadi ya diharuskan lah gitu ya, minimal kita udah berbuat dulu gitu kan, mesti kita udah memotong gitu dengan dapat tadi potongan 321 yang lebih mudahnya seperti itu supaya tidak ada kebingungan. Jadinya untuk mengusahakan hal-hal seperti itu bisa dimaksimalkan gitu kan. Jadi kita juga bisa mempertanggungjawabkan janji-janji kita ke Beliau Padian seperti itu dan kepada seluruh Widya Suara gitu. Jadi demikian itu dari saya gitu. Terus terakhir kali satu lagi tadi untuk jadwal update lagi, ingat ya kita udah sepakat di opsi 1 seperti itu. Jadi dimohon teman-teman bisa komitmen lah gitulah ya, masalah bangun pagi segala macamnya itu bisa mungkin diberesin gitu. Yang penting ya terakhir kali ya kita bareng-bareng sampai nanti, jangan lupa terus kobarkan jiwa Korsa sehingga kita bisa terus bareng-bareng di dalam maupun di luar ruangan, dan juga semangat kita juga bersatu padu. Yang penting kita semua punya satu tujuan di sini, gimana caranya kita bisa melepas angka huruf C